Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat datang di channel aku. Di video kali ini aku ingin membagikan sharing pengalaman aku tentang pemakaian Cloudy selama hampir 2 tahun. Nah, sebelum melanjut ke videonya, aku minta tolong teman-teman untuk subscribe dulu channel aku biar aku lebih semangat bikin video selanjutnya. Nah teman-teman, jadi aku memakaikan anak aku itu popok cuci ulang atau Cloudy. Nah, seperti ini. Selama 1,5 tahun lebih, bahkan ini hampir mau 2 tahun aku sudah memakai Cloudy ini. Nah, apa aja sih pengalaman yang aku rasain selama pemakaian Cloudy ini? Yang pertama, kondisi fisik Cloudy. Yang pertama itu adalah covernya. Cover itu bagian luar seperti ini. Selama hampir 2 tahun ini aku lihat covernya itu baik-baik saja. Maksudnya baik-baik saja ini selama hampir 2 tahun ini tidak ada yang robek, tidak ada yang cacat, kancingnya masih utuh semua. Oh ya, aku hanya punya 2 merek ya, punya yang Little Hippo sama yang Babyland. Kenapa? Karena memang budget aku cuman bisa membeli yang ini. Tapi dengan harga yang murah ini, selama 2 tahun nih, selama hampir 2 tahun ini covernya masih baik-baik saja, walaupun kelihatannya covernya itu tipis, tapi ini awet banget. Karetnya gak ada yang melar, kancingnya juga gak ada yang copot satupun. Tapi sayangnya bunda, karena dulu itu waktu aku lagi sakit, jadi aku pernah pakaikan baby aku Cloudy. Nah, si baby itu pup, dan pupnya itu tidak langsung dibersihkan dari Cloudy-nya. Jadi kotoran pupnya lama terdiam di atas Cloudy itu, sehingga mengakibatkan pada saat dicuci itu susah untuk lepas kotorannya, sehingga meninggalkan noda-noda hitam, sehingga meninggalkan bekas noda yang tidak benar, sehingga menimbulkan bekas noda kelihatan gitu loh. Kalau di kamera nggak kelihatan ya. Nah, kelihatan kan kayak gitu. Cuman ini sih satu, karena itu dia tadi dulu itu waktu aku sakit, jadi nggak langsung aku cuci karena males. Jadi mungkin ada 2-3 hari kotorannya itu di sini aja terus nggak dibersihin. Sayang banget tuh. Tapi ini masih bisa dipakai. Aku coba pakaikan ke anak aku juga tidak menimbulkan ruam atau gejala apapun. Tapi memang jarang banget aku pakai yang satu ini karena kelihatan ada noda gitu, bekas noda yang enggak hilang gitu, enggak dapet sama sabun pencucinya. Tapi overall semuanya masih putih, masih bersih selama 2 tahun ini. Nah, jadi tipsnya bunda, pastikan walaupun kita tidak langsung mencuci Cloudy, pastikan kotoran atau pupnya itu dihilangkan dulu, jangan disimpan di atas Cloudy-nya ini ya. Lalu juga pilih Cloudy yang warna putih, karena kenapa? Untuk lebih memastikan kehigienisannya aja gitu loh. Kalau yang warna hitam kan otomatis nggak kelihatan seperti ini gitu loh. Kalau untuk insertnya, memang selama hampir 2 tahun ini kondisi fisiknya tidak semulus, tidak sebersih, tidak seputih pertama beli ya pastinya. Nah, sayangnya lagi dulu karena kurangnya pengetahuan aku seputar Cloudy, aku sempat menyikat bagian insert ini, disikat gitu karena ada noda kuning bekas pup baby, aku sikat gitu. Jadi mengakibatkan Cloudy-nya itu lebih berbulu daripada yang nggak pernah aku sikat. Begini nih. Kalau yang disikat lebih berbulu guys, ini yang nggak disikat. Jadi bunda, tipsnya lagi dari aku, jangan sekali-kali menyikat insert maupun covernya, karena pada dasarnya mencuci Cloudy itu tidak membutuhkan tenaga yang ekstra gitu loh. Yang kedua adalah tentang daya serap Cloudy. Selama 2 tahun ini, daya serap Cloudy yang aku punya pasti tidak sebagus pertama kali aku pakai Cloudy ini. Tapi maksudnya tidak begitu bagus itu bukan jelek ya bun. Maksudnya karena pada awal-awal aku kurang pengetahuan tentang seputar perawatan Cloudy, jadi karena ada beberapa yang aku sikat, lalu beberapa pernah juga aku cucinya tuh pakai mesin cuci, nggak pakai laundry net.
Pernah juga aku pakai pewangi, pakai pelembut pakaian. Jadi otomatis klodinya itu menurun daya serapnya. Nah, untuk mensiasatinya, daya serap klodi yang menurun, tenang aja bunda, ini masih bisa kita stripping atau kita lakukan peremajaan pada klodi kita. Kalau sudah di stripping, insya Allah daya serapnya bagus lagi. Yang ketiga, tidak ada klodi yang terbuang selama hampir 2 tahun pemakaian aku memakai klodi ini. Tidak ada satupun klodi yang terbuang. Oh ya, by the way, aku punya 10 piece klodi insert beserta covernya, dan satupun gak ada yang rusak dan gak ada yang terbuang. Jadi berasa nggak buang-buang uang gitu loh bun, dan juga nggak pernah nyampah. Yang keempat, kadang kalau insertnya itu belum kering, aku ganti atau aku pakai alas ompol, perlak alas ompol. Nah, insertnya itu cenderung lebih lama keringnya, nggak sehari kering, kecuali kalau panas terik banget ya bisa sehari kering. Kalau di musim hujan, kalau insertnya habis belum pada kering, aku biasanya pakai alas ompol kayak gini. Aku masukin ke dalam insertnya. Lumayan loh, tapi memang daya serapnya tidak sebagus insert yang biasanya. Yang kelima, selama pemakaian aku hampir 2 tahun ini, aku juga kadang-kadang pakai popok sekali pakai. Ketika aku hendak bepergian atau lagi ada acara dan lain-lain, aku juga nyetok, aku juga punya stok cadangan popok sekali pakai di rumah aku. Tapi untuk satu dus yang isi 30 itu lama banget kepakainya, sampai berbulan-bulan gitu, karena aku cuman pakainya sekali aja. Nah, pernah juga dulu aku waktu males nyuci karena beberapa hal lah, aku pernah stop pemakaian klodi selama hampir 2 atau 3 bulan gitu. Jadi selama itu aku pakai popok sekali pakai, dan 1 bulan itu bisa sampai 2 kali beli. Jadi boros banget yang kerasa di aku kalau pemakaian full popok sekali pakai, dan emang sampahnya itu banyak banget. Selanjutnya, baby aku juga pernah ruam selama pemakaian klodi ini. Kenapa? Ya karena mungkin tadi nyucinya pada saat pembilasannya itu kurang bersih. Lalu juga aku pernah mencucinya itu pakai pewangi dan pelembut, serta juga pernah pakai sabun mandi. Itu gak boleh ya bun, karena akan menumpuk residu-residu pada klodi kita. Jadi baby kita itu ruam-ruam. Pada saat baby aku ruam dipakaikan klodi, aku stop dulu pemakaian klodi, aku sembuhin dulu ruamnya, lalu aku stripping klodinya, dan alhamdulillah sekarang pun masih pakai klodi, alhamdulillah belum pernah ruam lagi. Yang selanjutnya juga aku pernah mengalami klodinya itu rembes atau bocor. Memang tidak semulus yang kita harapkan selama pemakaian klodi ini, ada plus dan minusnya. Jadi memang aku juga dulu pernah mengalami klodi aku itu bocor atau rembes. Apalagi saat baby aku tuh masih bayi, waktu masih minum susu formula, pipisnya itu lebih sering, lebih banyak. Jadi kalau aku lupa terlalu lama belum diganti klodinya, nah udah rembes duluan. Lalu pada malam hari, nah malam harinya itu dulu baby aku umur berapa ya, 5 atau 6 bulan gitu kan, udah lagi sering-seringnya pipis. Kalau aku lupa nggak ganti pada malam hari, pasti pagi-paginya itu udah bocor di kasur aku. Kalau gak mau bocor, aku harus ganti antara jam 11 jam 12-an lah, itu aman gak bocor. Yang selanjutnya, aku itu seneng banget sama pemakaian klodi ini karena aku merasa hemat banget. Apalagi saat masa-masa anak itu sering banget pup. Kan kalau pakai popok sekali pakai itu, kalau pup pasti dibuang popoknya. Kalau pakai klodi enggak, kita cukup cuci aja, dikeringkan, bisa dipakai lagi. Tapi memang kita jangan malas nyuci. Lalu bunda bertanya-tanya, berapa sih klodi yang dibutuhkan untuk perharinya? Nah, jadi aku itu punya, sampai saat ini aku punya 10 klodi cover beserta insertnya. Aku nyucinya tiap pagi, tiap mandi pagi. Jadi setiap hari aku cuci, tapi kadang-kadang aku juga nyuci 2 hari sekali, asalkan kotoran atau pupnya dan pipisnya dibersihin dulu aja 1 kali bilasan.
Tapi memang aku punya 10 Cloudy ini. Si Cloudy-Cloudy-nya ini bekerja rodi banget, Bun. Cuci kering pakai, gak ada yang nganggur sama sekali. Jadi mungkin kalau mau lebih santai bolehlah punya 12. Awalnya pertama kali beli aku tuh beli 2 piece dulu. Aku cobain dulu ke anak aku, ternyata anak aku cocok, nggak ada reaksi ruam dan lain-lain. Lalu aku beli lagi 2, aku punya 4. Nah, aku penasaran beli lagi merek lain, 2 merek Babylon waktu itu. Nah, sampailah aku punya 10 pieces. Alhamdulillah, walaupun punya 10, aku sangat terbantu. Setiap hari aku pakai Cloudy sampai baby aku sekarang, anak aku umurnya hampir 2 tahun. Aku masih setia pakai Cloudy. Mungkin adiknya nanti sebentar lagi lahir juga aku akan pakaikan Cloudy. Mudah juga boleh seperti itu ya, Bun. Jangan beli langsung banyak, jangan beli langsung selusin gitu. Cobain dulu satu-satu. Apakah anak bunda nyaman? Bagaimana reaksinya? Apakah bundanya juga nyaman? Kalau nyaman bisa dicicil dan dicobain merek-merek lain yang oke, yang nyaman buat bunda. Nah, gitu dulu sharing dari aku. Mohon maaf penyampaiannya masih dalam keterbatasan. Tolong di like dan di subscribe channel aku biar aku makin semangat bikin videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.